Selamat siang para pengiklan AdWords. Terima kasih telah bergabung dengan webinar keempat kami. Pada webinar kali ini, saya akan membahas mengenai penyetelan lanjutan dan ekstensi iklan AdWords. Agenda kita kali ini adalah, yang pertama kita akan membahas mengenai alat-alat penyetelan lanjutan AdWords. Yang kedua, kita akan membahas mengenai ekstensi iklan. Dan yang terakhir, kita akan memiliki sesi tanya jawab. Baiklah, kita mulai dengan bagian pertama, yaitu penyetelan lanjutan AdWords. Penyetelan ini letaknya berada di dalam setelan kampanye ketika Anda membuat kampanye baru. Jadi setelah Anda mengisikan nama kampanye, lokasi, bahasa, dan seterusnya, di bagian bawah Anda dapat menemukan setelan lanjut. Setelan lanjut ini terdiri atas penjadwalan iklan, penayangan iklan, demografis, setelan sosial, opsi pencocokan kata kunci, dan yang terakhir adalah pengoptimalan kampanye otomatis yang hanya berada di jaringan display. Baiklah, opsi pertama adalah penjadwalan iklan, yang sangat berguna jika bisnis Anda tidak beroperasi selama 24 jam atau tidak menyediakan pembelian online. Penjadwalan iklan dapat membantu Anda mengefektifkan anggaran yang Anda miliki. Jika tidak diubah, maka kampanye AdWords Anda secara otomatis akan ditetapkan sebagai tampilkan iklan sepanjang waktu, yang berarti bahwa kami akan mencoba secara otomatis untuk membelanjakan seluruh anggaran harian Anda setiap hari. Oke, untuk lebih jelasnya, jika Anda memiliki toko roti di Bandung yang hanya buka Senin sampai Jumat, jam 9 pagi sampai 5 sore, maka Anda akan dapat memilih opsi tidak berjalan untuk hari Sabtu dan Minggu, dan opsi berjalan untuk Senin sampai Jumat pada pukul 9 pagi sampai 5 sore. Ini artinya kami akan mencoba mendistribusikan pembelanjaan iklan Anda secara merata pada jadwal yang telah Anda tetapkan. Penyetelan yang kedua adalah penayangan iklan, yang terdiri atas rotasi atau penggiliran iklan, dan pembatasan frekuensi yang hanya terdapat pada jaringan display. Pilihan yang pertama pada rotasi iklan adalah mengoptimalkan klik, yang artinya iklan akan ditampilkan sesering mungkin. Yang kedua adalah mengoptimalkan konversi, yang artinya iklan akan ditampilkan kepada pelanggan yang memiliki potensi untuk melakukan konversi pada iklan Anda. Yang ketiga adalah gilir merata, yang artinya iklan akan ditampilkan secara merata selama 30 hari. Untuk pembatasan frekuensi, sekali lagi, hanya berlaku untuk jaringan display. Artinya Anda akan membatasi berapa kali iklan Anda muncul kepada tiap satu unique user di jaringan display. Dengan cara ini, Anda akan mencegah iklan Anda muncul terlalu sering untuk orang yang sama. Dan Anda dapat mengefisienkan anggaran Anda dengan hanya menayangkan iklan lebih merata kepada setiap orang. Misalnya Anda ingin satu orang pengguna hanya melihat iklan Anda 5 kali dalam sebulan. Jadi Anda hanya perlu mengisikan angka 5 di kotak ini, dan Anda harus mengganti periode dari per hari menjadi per bulan. Oke, penyetelan berikutnya adalah penyetelan demografis. Penyetelan ini akan membantu Anda jika Anda hanya ingin iklan Anda dilihat oleh wanita saja, atau laki-laki saja, atau bahkan kelompok umur tertentu. Misalnya Anda menjual produk yang menargetkan wanita berusia 18-24 tahun, maka Anda dapat mengecualikan laki-laki di sini, dan Anda dapat mengecualikan kelompok umur lainnya di sini. Berikutnya adalah penyetelan sosial. Pelanggan Anda yang memiliki akun Google Plus dapat memberikan anotasi +1 pada iklan Anda. Ingat bahwa hal ini hanya berlaku di jaringan display Google. Anda tidak akan dibebankan biaya apapun saat orang-orang menandai iklan Anda dengan +1. Seperti ini. Penyetelan berikutnya adalah opsi pencocokan kata kunci yang sangat cocok untuk Anda yang ingin iklan Anda muncul walaupun pengguna Google salah mengetikkan kata-katanya. Maka Anda dapat memilih tombol berikut ini menyertakan bentuk jamak, ejaan yang salah, dan varian dekat lainnya. Penyetelan terakhir adalah pengoptimalan kampanye yang hanya diperuntukkan untuk jaringan display. Harus diingat bahwa untuk mulai menggunakan pengoptimal kampanye display,
Kampanye Anda harus memiliki pengoptimal konversi yang telah dipersiapkan, dan target penawaran BPA atau biaya per akuisisi yang telah diaktifkan, dan juga kampanye Anda telah mencapai 15 konversi per bulannya. Anda dapat mengaktifkan pengoptimal konversi setelah Anda memasang kode pelacakan konversi pada situs Anda. Jika Anda memilih modus penargetan standar, maka iklan akan ditampilkan seperti biasa, yaitu berdasarkan kata kunci dan penempatan Anda. Namun jika Anda memilih opsi dioptimalkan otomatis, maka sistem kami akan menemukan potensi konversi di penempatan tambahan lainnya. Baiklah, kita sudah membahas mengenai seluruh penyetelan lanjutan yang ada dalam setelan kampanye AdWords. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat bertanya pada akhir sesi ini. Berikutnya kita akan membahas mengenai ekstensi iklan. Seperti yang Anda lihat di sini, letak ekstensi iklan berada di bawah metode penayangan dan berada di atas setelan lanjutan. Seperti namanya, ekstensi ini merupakan elemen tambahan dari iklan Anda. Terdiri atas ekstensi lokasi, produk, site links, telepon, sosial, dan yang terakhir adalah aplikasi seluler. Ekstensi lokasi akan menampilkan alamat tempat usaha atau bisnis Anda di bawah iklan Anda seperti ini, sehingga pelanggan Anda akan dengan mudah menemukan lokasi tempat usaha Anda dan menemukannya. Ekstensi berikutnya adalah ekstensi produk. Maka Anda akan dapat menampilkan informasi produk Anda bersama dengan iklan Anda, seperti ini. Namun untuk dapat menyertakan informasi produk, Anda harus membuat akun Google Merchant Center terlebih dahulu dan menyiapkan produk feeds Anda untuk dapat menautkan kampanye AdWords dengan akun Google Merchant Center Anda. Setelah itu, Anda dapat menambahkan ekstensi produk pada kampanye Anda. Baiklah, yang ketiga adalah ekstensi site links. Ekstensi ini memungkinkan Anda untuk menampilkan tautan atau link ke bagian dari situs Anda, selain halaman landas utama. Misalnya halaman produk, halaman daftar lokasi toko Anda, atau halaman penjualan. Site links ini akan muncul pada iklan di posisi bagian atas dan bawah hasil penelusuran Google. Jadi, hanya akan muncul jika iklan Anda berada di posisi paling atas atau di bagian bawah halaman Google. Anda dapat mengaktifkan site links maksimal hingga 10 site links. Ekstensi telepon. Ekstensi telepon ini akan memungkinkan Anda menyertakan nomor telepon bisnis Anda, seperti ini, ke dalam iklan teks mobile Anda, sehingga pelanggan dapat segera menghubungi Anda. Sangat cocok jika Anda memiliki support layanan telepon atau Anda menjual barang-barang melalui telepon. Harap diingat bahwa nomor telepon Anda tidak akan muncul pada iklan di komputer atau laptop. Oke, ekstensi terbaru dari kami adalah ekstensi sosial dan ekstensi aplikasi seluler. Ekstensi sosial memungkinkan Anda berbagi anotasi +1 dalam iklan Anda. Contohnya iklan di bawah ini. Caranya mudah. Anda hanya perlu memiliki akun Google+. Jika Anda telah memiliki akun Gmail, maka Anda secara otomatis sudah menjadi anggota Google+. Lalu Anda hanya perlu mencantumkan URL halaman Google+ Anda ketika Anda memilih ekstensi sosial. Lalu Anda tinggal simpan dan lanjutkan. Yang terakhir adalah ekstensi aplikasi seluler yang memungkinkan Anda untuk menambahkan informasi lebih banyak ke iklan Anda. Anda dapat menambahkan tautan atau link aplikasi seluler Anda sehingga mengarahkan calon pelanggan untuk mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi tersebut dan akhirnya mendownloadnya. Perhatikan bahwa tidak seperti site links yang dapat digunakan untuk menambahkan multi tautan ke laman yang berbeda di situs Anda, hanya satu ekstensi aplikasi seluler yang dapat ditampilkan per iklan teks. Setelah aplikasi seluler diaktifkan, pelanggan memiliki opsi untuk mengklik situs web dari judul atau mengklik ke toko aplikasi. Dalam hal ini adalah Google Play atau Apple Application Store. Baiklah, kita sudah sampai ke akhir dari tutorial ini. Kami akan membatasi sesi pertanyaan hanya untuk 20 menit dan hanya pertanyaan relevan yang akan kami jawab. Anda dapat mengetikkan pertanyaan pada box di samping. Selain itu, Anda juga dapat mencatat link berikut ini untuk melihat pusat bantuan Google AdWords
di mana Anda dapat menemukan solusi dari permasalahan Anda, dan juga layanan dukungan telepon kami yang terbaru dalam bahasa Indonesia.